Kita grooming di sini di bak, grooming 1-2 bulan tuh kita angkat lagi, kita sortir ulang mana yang rapi, mana yang pensiun. Hey Sobat Air semua, selamat datang di channel Sobat Air lagi. Thank you teman-teman yang udah klik video ini dan nonton video terbaru dari kita Sobat Air. Nah, jadi kali ini kita udah ada sama hobis dan juga salah satu seller ikan mas koki yang ada di Bali. Nah, kita ada di Gianyar Bali nih sama Mr. Jody. Jadi Jody ini pemilik dari Tag Goldfish. Jadi di video ini kita akan cerita-cerita tentang gimana sih tips grooming dan juga merawat air tentang ikan mas koki tentunya. Ya, jadi langsung aja kita kenalan sama Jody. Yuk teman-teman Sobat Air semua, perkenalkan nama saya Kadek Jody, sering dipanggil Jody. Asal sih tepatnya di Celuk Buruan. Ya, yang tahu Stadion Dita pasti tahulah daerah Buruan. Jod, sejak kapan hobi pelihara mas koki, Jod? Ceritain dong. Kalau sukanya sih gara-gara pandemi ini ya, gara-gara sukanya. Dan hobinya itu baru berjalan 1 tahun lah sebenarnya hobi ini. Kalau sukanya itu sih sebenarnya ikan mas koki itu ikan yang paling tak lihat, yang paling misteri. Dari babynya warnanya gimana, bisa gedenya warnanya gimana, dan bentuknya itu juga lucu-lucu. Bisa diceritain nggak, Jod? Nih pelihara ikan mas kokinya di media apa aja nih di Tag Goldfish? Kalau media peliharanya di kita di Tag Goldfish itu ada di bak pibar. Pibar gelas ada 2 biji ya, ukuran 2 meter kali 1 kali 1. Yang lagi 150 kali 1 meter, tinggi 80, dan pibar biasa tinggi 140, lebar 110 dan tinggi 50, dan akuarium display panjang 150 kali 50. Isi media filternya apa aja nih, Jod? Masing-masing bisa diceritain nggak? Kalau modelnya medianya kayak fiber glass ini, medianya tuh ya yang murah-murah aja. Chamber pertama isi jaring nelayan, chamber kedua jet mat, chamber ketiga batu apung dan kerang-kerangan, terakhir mesin sama UV. Hampir semualah dari media fiber yang nggak isi kaca dan akuarium hampir sama, yang tetap lah pakai mushroom. Apa aja sih, Jod, keunggulan pakai mushroom ini sebenarnya? Sebenarnya yang pertama itu lebih estetik sih, emang lebih estetik. Kelihatannya sunyi lah kedengarannya. Yang kedua tuh micro bubble-nya lebih banyak. Otomatis kita nggak perlu lah pakai aerator sebenarnya. Tapi di saya ini hampir kebanyak sih kolamnya tak isiin aerator untuk jaga-jaga saat mati listrik aja sih. Terus oksigen yang terlarut dalam air itu lebih banyak. Itu sih keunggulan dari pakai mushroom. Bagi dong, Jod, tips-tipsnya buat Sobat Air semua, gimana caranya ngatur media ikan mas koki biar bagus. Kalau perawatan, semua hobis kayaknya tahu deh perawatan air. Yang utama tuh sih kita jaga air dulu, baru ikan itu sebagai plusnya saja. Yang penting kita kalau chamber udah kotor, kita bersihin. Ya, kalau di kita sebenarnya treatmentnya itu 3 hari sekali kita ganti 20% lah air. 20% kita ganti pakai air baru, biar adalah air yang baru di dalam akuarium, biar gak kayak bahasa Balinya tutul-luntur kan ya. Nah, tadi kita udah bahas nih treatment khusus, perawatan air segala macam nih, Jod. Ya, ini kan ikan tak lihat ada yang ukurannya gede-gede banget nih, jumbo, ada yang dari kecil juga. Ya, lumayan sih. Nah, di sini ada jenis ikan mas koki apa aja nih? Kalau di kita sebenarnya di Tag Goldfish tuh ready-nya cuma orana, rancu, sama ryukin. Dah, pasar di Bali sih sangat-sangat itu aja deh dulu. Kalau demekin tuh belum lah, tak lihat dari pasar. Belum, tak berani ngambil. Masalahnya ya yang simpel-simpel aja lah dulu.
biar orang-orang yang banyak tahu emang jenis itu aja sih. Nah, ini dari Jodinya sendiri nih, lebih suka favoritnya jenis apa nih? Nah, kalau saya favoritnya itu emang Oranda Rover. Ya dari yang paling mewah ya, ikan di Mas Koki yang paling mewah, yang paling lengkap lah Oranda emang. Kenapa Oranda nih Jod? Alasannya apa? Ya dari penampilannya dia yang paling gagah kita lihat. Emang sih yang lain itu juga gagah, lucu, tapi dari postur dan dari komposisi badannya itu dia yang paling komplit lah dari semua ikan, dari head, kepala, dari body dan dari ekornya, yang paling lengkap lah. Jod, lebih suka pelihara udah langsung gede apa dari kecil nih Jod? Sukanya tuh dari kecil lah pertama. Itu udah kita cari dari size-nya itu palingan anak baby lah, size 5 cm sampai 6 cm lah. Kita grooming di sini di bak, grooming 1 sampai 2 bulan tuh kita angkat lagi, kita sortir ulang mana yang rapi, mana yang pensi agak rapian, kita bedain tempatnya. Sebenarnya alasnya itu cukup gampang sih, semua seller tahu. Cuan itu lebih banyak kalau kita pelihara dari kecil sampai besar. Semua seller udah tahu kalau kita cari yang besar langsung kita muter susah, kita sebagai seller. Yang kedua, rantan ikan tuh lebih banyak kalau ikan jumbo, pengiriman tuh rentannya. Terus tempat sekarang kebanyakan sekarang hobis tuh dia punya tank kecil tapi dia cari ikan besar tuh kan gimana ya, kurang lah menurutnya. Lebih baik ya tempatin siap dulu yang cukup lah untuk ikan mau set berapa, mau di keeping, itu beli ya keeping lah, kita sama-sama belajar grooming lah. Di Tag Goldfish ini selain jualan ikan, itu jualan apa aja lagi Jod? Bisa diceritain nggak sama sobat-sobat air semua? Kalau di Tag Goldfish nih yang dijual tuh saat ini ya ready itu cuma pakan sama treatment air yaitu PPA. Itu aja sih yang ready sekarang. Oke. Nah terus ada nggak Jod nih suka duka? Coba dong diceritain sama hobis-hobis baru sehingga bisa belajar nih selama melihara ikan Mas Koki nih. Suka duka pelihara Mas Koki itu sebenarnya banyak. Sukanya itu ya kita pelihara dari kecil, ya orang-orang bilang dari ikannya jelek, nggak kerawan gitulah. Gedenya tuh agak brengsek lah dikit mukanya. Ya sukanya sih di sana. Kalau dukanya itu sebenarnya saat musim pancaroba, kita emang harus treatment di airnya itu, bukan treatment di ikannya. Kita treatment dari airnya, karena ikan tuh hidupnya di air, kita harus puasin dia di airnya dia. Itu aja sih. Ada nggak nih Jod tips-tips buat teman-teman hobis baru yang baru pengen memulai pelihara Mas Koki nih gitu ya? Bisa diceritain nggak apa aja langkah-langkah yang harus disiapin nih? Yang pertama tuh yang paling besar tuh adalah kita siapin dulu tempat, tank atau bak atau kolam lah. Kita siapin tempat, kita pelihara air dulu. Kalau baru tempatnya kita runningin dulu berapa hari, kita isiin treatment air ya seperti PPA, oksigenik ya semuanya lah, treatment air kita pakai. Coba itu media yang harus kuat dan mesin dan UV yang paling utama untuk membunuh alga. Itu sih baru ya. Nanti kita beli ikan, sebenarnya ikan sehat plus dari air yang sehat juga sebenarnya. Ini terakhir nih Jod. Ya. Ini kan kita sama-sama hobi ikan Mas Koki nih. Yoi. Apa tuh harapannya buat perkembangan atau naikin ikan Mas Koki Indonesia nih? Terimalah breeder lokal. Ikan kita lokal tuh lebih bagus daripada ikan impor sebenarnya. Di sini emang sebagian besar ikan di sini semuanya lokal, dari Jawa, Tulungagung, dari Bekasi, hampir semua lah. Breeder, yuk kita naikin lah perkembangan tuh, semoga lah Mas Koki Indonesia tuh semakin maju. Ikan lokal, janganlah kita cari lagi ikan impor lah. Bukannya saya tidak setuju, punya kita lebih baik daripada punya orang. Yes, setuju banget nih sama cerita-cerita dari Jody tadi. Jadi sobat-sobat air semua pasti dapat manfaat dari video ini, sharing-sharing kita bersama Jody dari Tag Goldfish Bali. Jadi thank you Jod kopinya,
Kita ketemu di video selanjutnya. Ya, buat teman-teman sobat air semua, tolong subscribe itu gratis, like itu gratis, share itu juga gratis. Yuk kita dukung permaskokian, bukan permaskokian lah, pecinta, penghobi dan penyayang ikan di seluruh Indonesia. Yuk kita dukung dari cara ini. Terima kasih.